Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim wa ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar PCI-NU Korea Selatan selaku penyelenggara Lomba Tausiah Ramadan dan pemirsa di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Pemirsa di seluruh tanah air, saat ini kita sedang dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan karena pandemi. Akibatnya, ekonomi melemah, PHK di mana-mana, orang kaya sulit, apalagi yang miskin. Orang besar sulit, apalagi yang kecil, pasti lebih sulit. Ini semuanya mengingatkan kita pada firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan kami pasti akan uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pemirsa, ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa setiap orang pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walanabluwannakum, pasti kami akan uji kamu dengan berbagai macam ujian. Entah itu diuji dengan rasa takut, takut turun jabatan, takut kehilangan pekerjaan karena di PHK, takut miskin, diuji dengan rasa lapar, dan diuji dengan berbagai macam ujian lainnya. Tak terkecuali pandemi yang kita alami saat ini, pandemi yang terjadi hari ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat pandemi, kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan karena di PHK, sehingga banyak sekali orang yang berputus asa karena kehilangan pekerjaan. Bahkan potong kompas mengambil jalan pintas menghalalkan segala cara. Ada yang meratapi nasib, ada yang mengeluh dengan keadaan, dan lain sebagainya. Terus bagaimana sikap seorang muslim menghadapi pandemi saat ini? Pertama, wabasyiris sabirin, sabar menghadapi ujian. Hal pertama, ketika seorang muslim dihadapkan dengan kesulitan, dihadapkan dengan berbagai macam ujian, yaitu harus sabar menghadapinya. Siapakah mereka yang sabar? Yaitu mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka berkata, Idza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ingat, sabar menghadapi ujian dan yakin bahwa yang terjadi hari ini, bahwa yang kita alami saat ini, pasti akan ada solusi dari Zat yang Maha memberikan solusi. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi, hal pertama, sikap seorang muslim adalah sabar menghadapi ujian. Pemirsa rahimakumullah, yang kedua, ketika kita dilanda kesulitan, maka kuatkanlah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita yakin bahwa yang terjadi hari ini, bahwa yang kita alami saat ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua pasti akan ada hikmahnya. Jangan mengeluh dengan keadaan tidak akan menyelesaikan kesulitan. Meratapi nasib tidak akan merubah keadaan. Ingat saudaraku, sebagai bangsa kita ini adalah bangsa yang sering kali ditimpa kesulitan, sering kali dihadapkan dengan ujian. Dalam sejarah, kita pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Pada saat itu kita sulit, pergi Belanda, datang Jepang, pergi Jepang, datang agresi militer. Kita berjuang mempertahankan kemerdekaan. Berhasil mempertahankan kemerdekaan, kita dihadapkan dengan komunis. Selesai komunis, kita dihadapkan dengan krisis pangan. Lalu, kita dihadapkan dengan krisis moneter. Sulit lagi. Tapi, semua itu tidak membuat bangsa kita mengeluh dengan keadaan. Maka, pandemi saat ini bukanlah alasan untuk kita mengeluh. Pandemi saat ini bukanlah alasan untuk kita terpuruk. Tapi, pandemi saat ini harus menjadikan kita kuat dan hebat. Kita yakin bahwa pertolongan Allah akan tiba kalau kita kuat dan sabar menghadapi ujian saat ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, ingat pertolongan Allah tidak akan tiba kepada mereka yang hanya diam dengan mengeluh sambil berhayal menunggu keajaiban. Tetapi pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang mau bekerja keras, mereka yang mau merubah keadaan. Inilah maksud firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Itulah sikap seorang muslim menghadapi kesulitan saat ini, pandemi saat ini. Pemirsa yang dicintai oleh Allah, suatu hari di kota Madinah terjadi kekeringan, kemarau panjang. Pada saat itu, air di mana-mana sulit, sehingga kalau ingin mengambil air harus membelinya dulu dari sumur seorang Yahudi dengan harga yang sangat mahal. Melihat hal itu, seorang sahabat Rasul yang kaya dan dermawan, dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang langsung datang kepada orang Yahudi tersebut untuk membeli sumurnya agar bisa meringankan beban umat, sehingga tidak perlu membeli untuk mengambil air. Pemirsa di seluruh Indonesia, itulah contoh tauladan luar biasa dari Utsman bin Affan yang mau mengeluarkan hartanya untuk meringankan penderitaan saudaranya. Pertanyaannya, adakah hari ini Utsman bin Affan yang kaya yang mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk meringankan penderitaan saudaranya? Adakah hari ini Utsman bin Affan yang mau merasakan susah sulitnya saat ini? Kami rindu Utsman bin Affan, kami rindu Utsman bin Affan saat ini. Yang kaya, yang mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk meringankan penderitaan saudaranya. Bukan yang kelebihan harta, tetapi hanya mempertontonkan mobilnya yang mewah atau rumahnya yang bagus dan besar. Mana slogan kita yang katanya gotong royong? Bukankah kita seperti satu tubuh kalau sakit yang lain merasakan sakit? Bukankah kita seperti satu bangunan yang satu sama lain saling memperkuat? Bukankah tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak peduli kepada saudaranya? Wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min. Demi Allah, belum sempurna imanmu, belum sempurna imanmu. Siapakah mereka? Mereka yang tidak peduli kepada tetangganya, mereka yang tidak peduli kepada saudaranya. Bukankah Islam mengajarkan, wallahi fi aunil abdi makanal abdu
fi auni ahi. Demi Allah, Allah akan menolong seorang hamba kalau dia mau menolong saudaranya. Mengeluarkan sedikit harta tidak akan membuat kita miskin. Membantu kesulitan orang lain tidak akan membuatmu melarat. Membantu kesulitan orang lain, saudara kita, pada dasarnya kita telah menciarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, baik yang dohir maupun batin, agar bangsa kita kuat dalam menghadapi pandemi saat ini. Amin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa agar bangsa kita diberikan kemudahan dalam menghadapi pandemi saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fa'nal wala wal bala wal waba fid dunya khassafi baladina Indonesia. Ya Allah, selamatkanlah kami dari segala musibah, jauhkanlah kami dari kelaparan, jauhkanlah kami dari segala wabah penyakit. Ya Allah, kuatkanlah bangsa kami saat ini menghadapi ujian musibah pandemi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.